Peresmian pemasangan kembali Tugu Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekarang Gedung Pola. Tugu ini dibangun pada tahun 1946 untuk memperingati setahun berdirinya Republik Indonesia oleh Bung Sahrir dan pejuang-pejuang kemerdekaan di Jakarta. Tetapi sayang, dihancurkan oleh PKI bersamaan dengan dihancurkannya Gedung Proklamasi. Dalam peresmian ini, hadir Bung Hatta dan Bu Rahmi Hatta, Ibu Fatmawati Soekarno, serta para perintis kemerdekaan lainnya. Peresmian ini bertepatan pula dengan ulang tahun Bung Hatta yang ke-70. Peresmian dilakukan oleh Menteri Penerangan Budiarjo. Juga, ini adalah pertemuan terakhir Bung Hatta, Bu Rahmi, dengan Ibu Fatmawati. Sekarang aku lagi ada di Tugu Proklamasi. Nah, selama masa PSBB di Jakarta, Tugu Proklamasi sementara tutup ya. Teman-teman tahu nggak sih, Tugu Proklamasi ini tadinya adalah tempat di mana dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Tapi bangunannya di mana ya? Yang kita lihat sekarang cuma ada patung Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Teman-teman penasaran? Yuk ikutin. Video sebelum pandemi ya, Mas Ketum ya? Ya. Baik. Mungkin bisa menambahkan Pak Rusdi soal sejarah tempat ini. Iya. Jadi yang baru saja kita lihat itu adalah yang sekarang kita kenal sebagai Taman Proklamator. Sukar dibayangkan ya, bagaimana sebetulnya kondisinya ketika pada tahun 45. Ini perlu sedikit kita jelaskan bahwasanya di tempat yang tadi itu ya, yang ada pelataran, adanya tempat terbuka dan menuju kepada yang kita kenal sebagai Gedung Pola tadi ada digambarkan, yang sepertinya lebih terkenal sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Sekarang itu gedang itu sudah berubah lagi. Sekarang dipakai oleh Bakamla, Badan Keamanan Laut. Jadi tambah jauh lagi sebetulnya kita. Sudah tidak lagi bisa meraba-raba bagaimana sebetulnya dulu gitu ya. Daerah ini ya kita kenal sebagai Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sebetulnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu sudah dilebarkan. Ini atas usaha dari pemerintah pada saat itu di zaman periode Pak Harto.
Pak Harto lah yang membangun Taman Proklamator ini, yaitu didirikannya patung besar yang tingginya hampir 5 meter lebih kali ya. Itu Bung Karno dan Bung Karno sedang membacakan proklamasi menghadap ke barat. Nah, kurang lebih jarak sekitar 50 meter daripada tempat itu, ya kan, ada sebuah tugu namanya Tugu Proklamasi, yang di atasnya tuh ada seperti kayak kilat gitu ya, seperti kayak PLN gitu, tandanya PLN. Nah, gedung inilah yang dibangun oleh Bung Karno untuk menandakan beliau itu dulu membacakan proklamasi itu di atas atau di tempat itu. Nah, berkaitan dengan itu tentu saja ke belakangnya itu adalah rumah beliau. Rumahnya Bung Karno pada saat itu yang diterima dari pihak Jepang. Jadi pada tahun 42 Bung Karno itu kembali dari Sumatera, ya kan? Ya, beliau tuh naik perahu panjangnya 12 meter dari Palembang, itu mendarat di pasar ikan. Ketika beliau itu sampai, disambut oleh beberapa teman-teman, Bung Hatta lebih dahulu dapat rumah. Bung Karno belum punya rumah. Oleh karena itu, Bung Karno mendapat rumahnya di dekat Bung Hatta juga di situ, nomor 11. Jalan Diponegoro nomor 11. Tapi Bung Karno kurang berkenan karena rumah itu kecil, memanjang ke belakang. Bung Karno itu bertanya kepada pihak Jepang, apakah saya bisa dapat rumah yang lebih besar? Ya tentu saja keduanya ini, Soekarno dan Hatta ya, itu ketika itu bersedia untuk bekerja di atas tanah dan bekerja sama dengan Jepang. Sedangkan yang lain bekerja di bawah tanah seperti Syahrir dan sebagainya, bekerja di bawah tanah. Nah, karena Bung Karno berada di atas tanah itu bekerja sama dengan Jepang, maka kepada mereka diusahakan bisa mendapatkan rumah dan kendaraan. Akhirnya Bung Karno meminta rumah yang lebih besar, dicarikanlah pada saat itu, ya bisa dibaca nih di bukunya Khairul Basri, ada itu bukunya Pak Khairul Basri, itu menceritakan kenapa Khairul Basri ini adalah salah satu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang untuk mengatur pembagian rumah-rumah kepada pihak orang-orang Indonesia yang membantu Jepang. Akhirnya Bung Karno itu ditawarkan untuk rumah di Jalan Proklamasi itu. Jadi di sana rumah di Proklamasi itu adalah keluarganya Master Fate itu orang Belanda, dia anggota pemerintahan Belanda, sudah ditangkap Jepang, udah masuk internet, tapi istrinya, anaknya masih di situ. Jadi pada saat itu oleh pihak Jepang, oleh pemerintah Jepang, si orang penghuninya itu suruh pergi karena rumah ini mau dipakai oleh Bung Karno gitu. Sejak itulah Bung Karno dan Ibu Inggit tinggal di rumah itu. Jadi Bung Karno tinggal di rumah besar, Ratna Juwani, ya kan, bersama istrinya, bersamanya tinggal di pavilion. Nah, itu cerita yang panjang sekali, cukup panjang, dan menyerap kondisi-kondisi penuh sukacita, penuh duka cita daripada Bung Karno dan keluarganya. Sampai nanti Bung Karno menikah dengan Ibu Fatmawati yang datang belakangan, tetapi juga tinggal di situ. Alhasil ketika nyambung ceritanya tadi, Bung Karno itu sudah berada di kondisi akan dibawa oleh para pemuda mahasiswa keluar kota. Pagi itu, tanggal 16 pagi, subuh, mungkin Pak sebelum subuh berkali ya, habis sahur begitu, Bung Karno dan Bung Hatta dibawalah ke Rengas Dengklok. Kita menuju ke Rengas Dengklok ya sekarang. Ya, nanti kita menuju tempat lokasi tersebut, Pak. Rengas Dengklok. Rumahnya Bung Karno, rumahnya mungkin saya bisa tambahkan, rumahnya Bung Karno di Pegangsaan itu sudah tidak ada.
sudah Ya. dibongkar pada tahun 74 ketika Gedung Pola atau yang namanya Gedung Perintis Kemerdekaan itu dibangun. Masih ada foto yang menggambarkan rumah itu masih eksis sebelum dibongkar. Jadi akhirnya ketika rumah Gedung Pola itu sudah lengkap dibangun, maka rumah itu dibongkar, habis. Tidak ada lagi sisanya kecuali ada bagian fondasinya yang sekarang diuruk oleh bagian tanah yang agak naik ke atas, agak menggunung di mukanya Gedung Proklamasi, Gedung Perintis itu ada tanah agak naik, itu adalah di bawah situ ada fondasi dari rumah Bung Karno, termasuk septic tanknya masih ada di bawah situ.